Makasih Yang Mulia. Ya, silakan. Ya, terima kasih kerjasamanya rekan-rekan wartawan. Kita lanjutkan. Terdakwa sebelumnya ditahan oleh penyidik ya dari tanggal 20 Februari sampai saat ini. Betul Yang Mulia. Apakah sudah menerima surat? Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan terkait dengan penetapan Mas Hasto ini juga sebagai tersangka. Tadi sudah disampaikan oleh Febri mengenai salah satu fakta di dalam dakwaan, yaitu adalah terkait dengan obstruction of justice. Ya. Saudara-saudara, kalau kita mau lihat secara jernih, ya, perkara ini yang pertama disangkakan dan didakwakan kepada Mas Hasto itu adalah obstruction of justice. Ya. Tapi faktanya ini yang kita bisa perdebatkan. Yang pertama, fakta yang dianggap ada itu berasal dari penyidikan tahun 2020. Ya. Fakta yang kedua adalah hasil pemeriksaan terakhir ini, termasuk diantaranya adalah penyidikan tahun 2024. Artinya ini saya nggak kebayang bagaimana mereka mengumpulkan bukti dalam waktu sekian lama. Seolah-olah bukti itu disimpan dulu, mungkin ada apa ya? Kalau saya ingat dulu anak-anak masih menonton Doraemon, sepertinya ada kantong ajaib yang mereka gunakan untuk menyimpan bukti-bukti ini. Ya. Saya kira ini sesuatu yang kita sayangkan. Kemudian yang ketiga, saya kira ini yang kita lihat sekuens waktu penetapan tersangkanya Mas Hasto. Ya. Pada tanggal 16 Desember diumumkan pemberhentian atau pemecatan terhadap mantan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan yang ketiga adalah Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, yang dinyatakan diberhentikan atau dipecat dari PDIP. Kemudian catatan saya yang lain, pada tanggal 18 Desember ada laporan pengembangan perkara. Ya. Kemudian tanggal 20 Desember pimpinan KPK dilantik. Pada hari yang sama, tanggal 20 Desember itu juga, menurut catatan dan informasi yang kami terima, dilakukan gelar perkara. Kemudian tanggal 23, Mas Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian tanggal 24 diumumkan sebagai tersangka. Apa yang saya mau sampaikan adalah urutan waktu ini tadi, ya, ini mengesankan bahwa penetapan tersangka ini adalah pesanan. Ya. Inilah makanya disebut kemarin itu oleh beberapa teman, penetapan tersangka ini adalah penetapan tersangka dalam perkara politik. Ya. Sehingga Mas Hasto dikatakan oleh teman-teman PDIP sebagai tahanan politik. Jadi saya kira, ya, mari kita cermati ini. Yang kita tidak inginkan sebenarnya adalah lembaga independen seperti KPK ini digunakan untuk kepentingan politik. Ya. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan ini karena mulai dari pemilihan pansel untuk pimpinan KPK ini, ketika itu sudah ada pengumuman KPU tentang presiden terpilih. Ya. Dan sebelum itu sudah ada 2 keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan pemilihan dan pembentukan pansel itu harus dilakukan oleh presiden terpilih dari hasil pemilihan presiden 2024-2029. Nah, tetapi ini dilanggar oleh Joko Widodo sebagai presiden ketika itu. Dia bentuk pansel, dia kirimkan hasil dari pansel ini ke DPR. Apa yang saya mau katakan? Ini adalah kemudian dia juga yang kemudian sesudah itu kan terpilih sejumlah orang yang dicalonkan hasil dari pansel ini. Kami melihat bahwa ini semua adalah satu upaya, satu kegiatan, rangkaian kegiatan yang memang disiapkan oleh Presiden Joko Widodo ketika itu
agar supaya dia terlindungi dari masalah-masalah hukum. Itu pertama. Dan kemudian yang kedua, dia supaya ada orang-orang yang berhutang budi secara politik, bisa dia minta memberikan balasan terhadap orang-orang yang dianggap berbuat tidak baik terhadap dia dan keluarganya, atau hendak mencelakai dia dan keluarganya. Ini sekedar tambahan dari saya, supaya kita di dalam melihat persoalan ini bukan hanya melihat persoalan hukum teknis, ya, tetapi harus kita lihat latar belakangnya. Ini bukan sesuatu yang sederhana, ya. Karena bagaimanapun juga kita bisa lihat sekarang, kita bisa buktikan di dalam begitu banyak catatan dan tulisan bahwa Joko Widodo sedang membangun dinasti. Ya. Nah, nampaknya ketika dinasti yang sedang dibangun ini tidak boleh diganggu, maka para pengganggu itu harus diperkarakan. Salah satu pengganggu itu adalah Hasto Kristianto, orang yang sangat vokal terhadap kegiatan-kegiatan mantan Presiden Jokowi sejak tahun 2023. Ya. Saya kira itu dari saya. Terkait barusan Anda katakan orang-orang yang Hasto dikriminalisasi oleh orang-orang yang dianggap sebagai pengganggu. Tadi juga sebelum memulai sidang, Pak Hasto sempat membacakan pesan tertulisnya. Intinya, resumenya adalah dia dikriminalisasi secara hukum dan dia tahanan politik. Ada tanggapan soal itu, Pak? Kapan dia mulai menulis dan siapkan? Saya kira begini, beberapa waktu yang lalu, ya, dia itu sudah dihubungi oleh sejumlah orang, merupakan petinggi dari lembaga tertentu. Ya. Permintaannya cuma satu, Mas Hasto itu mengundurkan diri dari kedudukan sebagai sekjen. Makanya ini yang dianggap kedudukan sebagai sekjen inilah yang dianggap, ya, menjadi halangan, ya, terhadap orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam partai. Nah, apa yang dikatakan oleh orang ini, kalau Mas Hasto tidak mengundurkan diri dalam waktu 1 kali 24 jam, maka dia akan jadi tersangka. Ya. Ini saya kira Mas Hasto menyampaikan ini kepada kami bukan untuk berbohong. Saya ingat kemarin juga Deddy Sitorus juga mengungkapkan hal yang sama. Ya. Bagaimana dia dipanggil tentang dan bercerita tentang ini. Jadi sekali lagi ini yang harus kita cermati. Ya. Terima kasih. Kalau terkait dengan eksepsi, kapan akan Kami eksepsi itu seperti tadi kan kami minta waktu 10 hari, tetapi majelis hakim menghendaki supaya tetap 1 minggu. Jadi hari Jumat minggu depan eksepsi itu akan kami sampaikan. Ya, makasih ya semuanya. Surat yang dibacakan Hasto tadi ditulisnya pagi ini atau sehari sebelumnya, Pak? Dia sudah beberapa hari dia menulis. Ya dia banyak sekali berpikir dan banyak sekali melakukan analisis terhadap kejadian-kejadian di luar. Tentu saja dengan merefleksikan apa yang dia alami selama ini. Ya, oke, makasih ya semuanya. Pak Mangket, terima kasih. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Anda bisa melihat lewat juru kamera Kompas TV, Anggi Mendarwan, ini merupakan beberapa pendukung dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang bukan hanya ada di area luar saja, tapi juga tadi sempat masuk ke dalam ruang sidang dan memberikan ucapan semangat begitu ya kepada Hasto Kristianto. Tidak hanya itu, Breman dan juga saudara, di tataran partai pun ini juga ada beberapa petinggi partai di tingkat DPP yang tadi saya lihat juga hadir di dalam ruang sidang, seperti misalnya ada Adian Apitupulu, ada Deddy Sitorus, kemudian ada Jarod Saiful Hidayat, ini juga ikut hadir untuk memberikan dukungan. Tadi kita sudah bicara soal proses hukumnya, yang tentu kita perlu ketahui adalah soal politiknya. Karena lagi-lagi sebelum tadi meninggalkan Tipikor begitu, satu hal yang disampaikan oleh Hasto Kristianto adalah lawan karena ini merupakan politisasi hukum begitu. Kita akan berbincang dengan juru bicara PDI Perjuangan, Gus Romli. Selamat siang. Selamat siang. Gus, tadi dari